Dan saya diberikan kesempatan berkolaborasi dengan teman-teman desainer, dan terutama ya, puji Tuhan ya, nama saya sudah ada namanya di Fashion Week. Paris Fashion Week ya, tapi bersama dengan Iris Van Herpen. Wih, Bayangkan. udah desainer dunia ya yang Amin, collab sama kamu ya. Amin. Kenapa kamu bertanya? Kok bisa sih berkarya seperti ini dan bereksperimen seperti ini? Karena aku banyak mendengar. Yang paling utama ada jadilah diri sendiri dan jujur pada diri sendiri untuk melangkah ke depannya. Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Halo Sobat Mantap, jumpa lagi dengan saya Mas Rere nggak kuku au di Fix Mantap, podcastnya persembahan dari media Tata Logam. Oke. Dan teman saya kali ini seorang yang punya prestasi internasional. Karyanya sudah mendunia. Siapa dia? Halo, saya Rinaldi Yunardi. Gak kuku, harus versi sendiri. Iya, itu versi kamu. Nice kok. Ya. Okay. Aduh Yung. Oke, teman saya ini namanya Rinaldi Yunardi, tapi panggilannya Yung. Yes, ya, itu panggilan akrab ya. Nah, apa kabar? Baik. Sehat ya? Amin. Awet muda loh. Jaga dong. Jaga dari hati, pikiran, semuanya. Harus positif. Harus. Jadi kerutan nggak datang cepat kan ya? kita bekerja tanpa ada seperti halnya ngedumel. Nggak ada. Nggak rela. Nggak ada. Ya itu kuncinya. Dendam kesumat nggak ada ya? Kalau dendam sama diri sendiri ada. Ada dendam dong. Ada dendam Kalau ya? ada dendam, kita nggak bakal maju. I see. Ya kan, saya dendam pada diri saya dengan karya itu adalah saya harus lebih bagus. Ini ada cacat nih. Saya nggak bisa, saya dendam. Saya harus balas itu. Okay. Harus bikin yang terbaik dan terbaik. Itulah yang mendorong saya gitu. Bahwa ketidakpuasan dalam berkarya karena bebas. Itu yang membuat kamu menjadi seorang Rinaldi Yunardi yang sekarang. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita ngobrol dulu. Yung ini adalah seorang desainer aksesoris. Karyanya itu sudah dipakai beberapa selebriti dunia. Amin ya. Yes. Kelas A lagi, nggak kelas ecek-ecek, bener ya? Amin. Itu ada Kylie Jenner, Yes. Katy Perry, Yes. Nicole Scherzinger, siapa? Itu susah juga. Scherzinger itu yang apa? Pussycat Doll itulah. Ya. Ya, kemudian Madonna, Yes. Nicki Minaj, Yes. siapa lagi? Beyonce. Lady Gaga. Iya. Gimana ceritanya? Oke, kita berangkat dari awal dulu ya. Iya. Kamu seorang desainer yang memilih yang memilih desain aksesoris. Kenapa? Ditanya kenapa? Saya tidak bisa menjawab. Oh, gitu. Kenapa? Dalam. Panggilan jiwa. Iya. Panggilan jiwa yang saya ketemukan itu secara tidak sengaja. Mungkin itu sudah jalannya. Kalau sudah diberikan, ya kita harus percaya dan kita menerima dengan baik dan kita mencoba. Ya kan? Kalau saya sekolah tidak, mengerti pun tidak. Kenapa bisa memilih ini? Aku pun tidak tahu. Jalan Tuhan. Tuhan Jadi yang menuntunmu. Mungkin ya karena mama dulunya mama beliau bisa bikin bunga dari kertas scrap. Oke. Begitu cantiknya, begitu ya mama itu tangannya tuh terampil banget. Tapi dulu kan kita nggak boleh ngeliatin mainin, pegang boro-boro ya. Boleh. Papa kan selalu lihat. Papa kebetulan bikin tas sekolah dari bahan kulit. Ya kan itu juga seni. Ya kan mungkin dari papa mama ini tersalurkan ke sini. Darah seninya. Tapi kan nggak ada yang membimbing saya. Iya kan? Nah itulah kejadian yang saya harus jalanin dari sekolah sampai SMA. Ya setelah selesai juga saya nggak lanjutin kuliah. Ya kan? Gitu loh. Jadi apa yang saya lakukan ya mau nggak mau. Biasa kerja di kantoran. Gitu. Sama seperti orang-orang lain. Yes. Kerja kantoran. Ya karena kan nggak tahu mau tujuan kemana. Nah terus kok tiba-tiba jadi desainer? Nah tiba-tiba jadi desainer itu mungkin proses juga ya. Kan sekolah desain mahal. Dan juga dulu kan nggak ada fashion accessories. Oh gitu. Cuma busana.
Iya kan, busana ya tata busana, iya kan. Nah, aksesoris nggak ada gitu. Jadi nggak ada sekolahnya ya? nggak ada. Fine jewelry ada, Oke. tapi di luar. Di Indonesia nggak ada, gitu loh. Jadi bagaimana gitu loh? Oke. Ya panjang sih, ya kan. Jadi ya dari perusahaan A sudah selesai kembali, saya akhirnya kerja sama kakak aku elektronik. Ya dari situ tuh. Katanya pernah jadi sales ban juga. Iya. Kok nggak nyambung sih? banyak Gimana sih ceritanya? ya itulah namanya ya Proses hidup. proses hidup yang harus aku jalin, tapi sangat berguna banget. Kenapa? Ya dulu kan lulus SMA tidak ada kejuruan yang sebagaimana ya, cuman hanya manajemen. Oke, marketing ditempatkan. Mungkin saya kecil mungil, sedikit bal, dulu nggak bal banget seperti sekarang sih. Masa? Kalau ini bawaan lahir kayaknya deh. Mungkin belum terbuka. Oh, belum bebas. Oh. Masih ada kaidah-kaidah Harus ngumpet-ngumpet dulu. Bener. Kalau sekarang this is me. Oke. Bener gak Udah sih? merdeka ya, Bu. Sorry, sinar. Panas. Oke, agak ke sini boleh? Agak ke sini. Nah, Oke, udah nggak nggak apa-apa panas kan? Oke. Oke. Nah, jadi Masih oke. kena, boleh agak ke Masih sini ya? lagi Gimana nih. ya? Geser ya. Boleh digeser, dia kena sinar matahari. Nanti Flag. keriput datang Bukan. loh. Oh, flag. Coba ini kameranya masih oke? Masih oke gak? Atau ditutup ya? Soalnya pas di sininya nih. Soalnya kan di sini ada garis. Kan? Oh, nanti Bener ada nggak? flagnya garis juga ya jadinya ya. Jadi gini dong. Kalau shading masih mending ya. Shading sebelah. Nah, oke. Coba. Nah, kalau Nah, ini udah enggak. Udah enggak. Nah, ini Iya udah kan? nggak kena kok. Udah enggak Oke, kena. Yang ini ditutup enggak? Yang ini? Udah cukup. Udah, cukup. Yang penting dia nggak kena muka. Gitu. Oke. Tadi pas saya sandar terus just gitu. Just guys. gitu. Oke. Ya, lanjut. Nyampe mana tadi? Oke. Ini udah langsung nih. Udah, oke. Coba bentar. Ya. Jadi saat kesempatan lah saya dari marketing lah, anggap ya ban mobil. Ban mobil. Oke, ban mobil itu saya dipercayakan untuk jadi marketing officer. Oke. Nggak door to door. Bisa bayangin kalau saya door to door Wow. naik motor. Oh, lebih Tutup semuanya, takut hitam. takut matahari ya, Bu ya. Oke. Takut, ya kan debu, ya gak sih? Untungnya officer ya. Cuma hanya terima telepon, ya, gitu loh ya, oke. Nah, tapi itu pembelajaran buat saya juga, bahwa melayani harus penuh sabar. Kalimat kata-kata sangat harus berhati-hati, karena kita meredam, bukan memanaskan. Oh. Ya kan sekarang gini, ban mobil tentu ada kategori yang bagus. Iya. Ya, di saat kategori bagus itu barangnya nggak banyak. Tentu ada bengkel-bengkel atau bengkel mobil yang belum nggak kebagian jatah. Tentu yang dicari siapa? Saya. Iya. Bagaimana membagi stok yang segini ini Rata. kemana nih? Nggak bisa rata karena bos udah bilang pembayaran yang terbaik. Berterima kasih. I see. Ya akhirnya kan yang kena. Kenapa kamu nggak bagi saya gini? Nah gitu. Jadi oh iya mungkin stoknya ini kali ini belum ada atau bagaimana? Caranya bagaimana dengan kesabaran kita itu menghadapi klien. Nah itu saya belajar. Jadi ternyata dulu saya memang nggak suka di bidang itu, tapi ilmu yang aku dapatkan belajar bagaimana menghadapi, memanage emosi kita. Iya, apalagi kan kalau kayak bengkel, sorry ya. Pasti kalimatnya yang dihadapin preman semua istilahnya. Sementara ini ningrat ya, Bu. Audio engkol. Oke. Ya, jadi itu belajar. Terus aku juga dikasih kepercayaan untuk debitur, kreditur, sampai pajak, sampai kasir. Dan itu juga membuat saya saya bukan di situ, tapi saya mendapatkan pengalaman. Jadi itu adalah buat saya ada kunci khusus saya itu bukan hanya kayaknya apa yang kamu suka, tapi prosesnya. Proses menjadi pengalaman yang penting buat kita. Ya kan, untuk menjaga sesuatu harus ada basic. Sekolah terus basic. Nah, terutama ada sejarah. Ya kalau kita nyambung ke sekarang ini adalah kamu harus mengerti sejarah fashion. Asal dari mana, bukan kayaknya merasa dia memulai, ternyata dulu sudah ada, itulah sejarah. Jadi aku juga belajar dari basic-basic apa yang saya dapatkan dari perusahaan ini. Nah dari situ kan aku mulai kayaknya saya ketemu almarhum Kim Tong. Itu ketemunya dia sebagai customer ban lo? Bukan. Lalu?
Temen dugem. Iya, tahu aja. Enggak, zaman kita emang dugem lagi happening Tapi ya. keren kan? Keren 3 hari kan? 3 malam ya. Tapi sebelum itu nggak segitu. Jadi dulu itu kan cuman hanya jam 9 sampai jam 12 Sampai jam 12, Itu bener. juga yang datang keren-keren Yes. semuanya. Well dressed. Nggak gelap gulita, it's fashionable karena kan menampilkan diri kan dulu kan belum ada fashion seperti sekarang ini. Jadi tampilnya itu di mana? Di klub, ya di disco lah, di Iya, disco. benar. Oke. Nah, kemudian Armam Kim Tong yang tidak bisa saya lupakan. Jasanya yang membuka mata saya terhadap sebuah tiara. Oh, Tapi- ya Kim Tong kan desainer bridal ya, Yes, gown bridal. sangat terkenal banget, Yes. ya kan? Suatu hari ketemu, sini, kenapa kok? Saya bilang gitu. Kamu kerjaan apa? Aku marketing officer. Oh, kamu bukan itu, katanya. Jadi apa? Oke, datanglah pada saya. Nah, diperkenalkan sebuah tiara. Oh, tiara ini gimana nih? Tapi cuman hanya marketing. Ya kan? Jadi Marketing. dari jualan ban Jualan ganti ke jualan tiara. Yes. Ini ya bumi langit ya, Bu. Bener. Tapi ilmunya sama Yes, dong. ilmunya sama. Bagaimana menghadapi klien, ya kan? Nah, dari situ saya cuma hanya mengenal tiara, tapi tidak membuat, tidak mendesain, Oke. karena sudah bawa dari impor dari luar. Oh iya, tiara waktu itu hanya di Yes. luar ya. Di dalam nggak ada Betul. produksi ya? Belum. Nah, di Dari situ- mana waktu itu? China, Enggak. Singapura. Singapura ya? Yes. Oh oke. Oke. Jadi dari situ, nah namanya bridal atau desainer Indonesia pada saat itu kan nggak terlalu banyak. Jadi satu tiara itu bisa digunakan untuk berkali-kali. Jadi disewakan ya? Disewakan. Nah, kapan saya jualannya? Nah, di situ saya juga beranikan diri untuk pamit bahwa ya Koko sendiri juga desainer, tapi ambilnya cuma berapa. Jadi aku bagaimana menjual, sebenarnya Indonesia itu nggak segitu banyak ya gitu loh. Jadi aku mundur kerja sama kakak aku elektronik nih. Beda lagi. Beda lagi, Oke. tapi berdasarkan apa yang saya dapatkan dengan pembukuan dan segala macam, saya dukung kakak aku. Merapikan demen tuh, rapi-rapi, pokoknya harus rapi, apa harus rapi. Detail Bener ya. kan? Benar. Jiwanya, pokoknya harus gitu. Keibuan. Pokoknya harus rapi. Oke. Nah dari situ, nah ini yang saya tidak bisa menjawab kapankah itu waktunya. Ya, saya tahunya cuma jam 12 siang saat saya istirahat, tangan saya berkutik gitu lah. Oke. Jari-jari ini ada pasti ini gitu loh. Kok ada nickel, ada namanya wire cutting, kok ada Ada plastik, IC partikel-partikel kan kecil. lucu-lucu kan? Iya Kalau benar. disusun kan jadi sesuatu. Iya ada warna-warni lagi ya. Kan Benar. cute kan? Iya. Iya kan? Bener. Jadi pop art segala macam bisa Ha-ha. jadi. Kalau ini enggak. Kok saya main-main ini ada nickel. Dulu kan nickel cuma hanya kayak ketapel, kayak trafo. Sekarang Ha-ha. kan mesin. Ya. Potong wire cut gitu kan. Kok lucu ya ini buat stereofoam gitu. Pas saya ambil plastik, saya puter gini. Kok muncul ya kenangan di ukiran itu Victorian di sebuah tiara yang saya jual nih. Oke. Yang waktu di Kim Tong itu. Jadi aku nggak tahu kenapa berjalan, Hmm. connect. Hmm. Aku nggak tahu kenapa dibukakan dan mencoba sendiri. Bukan mencoba, ini iseng. Jadi pas, loh kok bisa gitu loh. Kok bisa jadi sesuatu yang ukiran yang pernah saya lihat. Yang saya kenal. Oh gitu. Nah, dan Jadi- itu membuat saya, kenapa aku mau melanjuti, aku juga tidak tahu. Jadi Tuhan mengarahkan dengan sendirinya ya. Yes. Oke. Ya itu juga kayaknya penasaran. Ya kan? Tapi kenapa ini? Aku juga nggak bisa menjawab. Nah. Ya kan? Tapi saya lakukan, saya lanjutkan. Nah, belum tahu lah. Namanya pasar payet, pasar kristal di mana-mana. Belum Saya tahu cari. waktu itu. Nah, belum tahu. Jadi tanya lah Mas Didi, Mas Seba, segala macam. Oh belinya di sini. Gitu. Oh kamu udah kenal mereka Udah. ya. Kan berdasarkan menjual tiara yang Oh tiara. Oh. Jadi hubungan kalian. dari situ. Oh benar. Jadi segala sesuatu itu ada kesinambungannya ya. Ada. Oh oke. Akhirnya Nah. kamu tanya, kamu dapet tuh Dapet. supplier permata itu. Baru aku praktekkan, eksperimen. Tapi aku lucunya ya, nggak merasa dirugikan. Karena kan dulu kerja kan ya lagi gaji dari kakak, ya kan. Spend money di sini, aku merasa kayak nggak kan gitu loh. Buang duit gitu loh. Tapi aku nggak merasa itu. Nggak tahu Pokoknya kenapa lu aku suka berkarya aja. gitu. Kalau ditanya kenapa mau melanjuti, ini belum tentu ini akan menjadi bagian dari hidup atau menjadikan hidup kamu. Oke. Gak tahu. Tapi aku mau lanjutin dan aku akhirnya jarang keluar lagi. Akhirnya Menekuni ini, kamu bikin hobimu itu. Bayangkan kamu lebih memilih hang around with teman atau kerja. Kan kalau yang nggak mencintai kan berarti Iya. jalan dong. Iya main. jalan. Tapi nggak tahu kenapa saya lebih mencintai karya ini.
Oke. Jadi saya rela memilih ini untuk tidak keluar malam. Itu karya pertama kamu itu? Ya, Tiara. Tiara itu ya? Yes. Oke, kamu asik merakit. Yes. Itu Oh. menjadi senang. Hmm. Dan akhirnya membuat saya itu ya tidak banyak keluar lagi. Karena aku lebih memilih ini untuk hidup saya. Wah. Nggak tahu kenapa, tapi yang namanya kita mencoba, lama-lama cinta itu tumbuh. Dan curious, aku penasaran, bisa nggak seperti ini? Puji Tuhan, jadi sebuah Tiara. Siapa yang ngajarin? Nggak ada. Otodidak. Yes. Kamu merangkai sendiri. Aku dari eksperimen dari nol, mencari bahan sendiri dengan keterbatasan bahan dan ilmu. Karena saya nggak pernah sekolah. Oke. Dari situ saya menciptakan itu. Oh. Bahannya simpel, plastik, lem, kawat, cat semprot. Ya kan, dulu mah cat semprot ya biasa semprot dong, ya nggak sih? Pilox ya. Yes. Hmm. Terus sama pahit, kristal, hanya itu aja. Oh ya? Tidak metal, hanya plastik. Dari situ saya menciptakan sesuatu yang Tiara. Semoga bisa diterima. Dan Ya. hasilnya? Hasilnya saya beranikan diri memperkenalkan karya saya itu ke teman-teman. Oke. Rudi Chandra, ya dulu kan mainnya Rudi Chandra dan teman Widi Belia, Didi, Seba dan lainnya. Terus saya nggak bisa nyebut satu persatu. Johannes Ya, Meidel. desainer itu ya. Diterima dengan baik. Mereka order sama kamu. Yes. Oh, Dan lihat ini sesuatu yang baru, ringan. karena memang waktu itu produsen Tiara di Indonesia nggak ada ya. Oh, ada. Oh, Tapi ada. yang batunya besar-besar dan berat. Oh, zaman-zaman dulu gitu ya. Kan gede gitu Yang pakai kan. batu akik gitu ya. Dan aku keluarnya ngalusin. Oh, Di kamu situ- pakai kristal-kristal Yang Swarovski. kecil. Yes. Hmm. Nah, akhirnya diterima dan itu menimbulkan keyakinan saya. Jadi ordernya jadi banyak. Banyak. Desainer-desainer Indonesia. Saya masih kerjaan sendiri loh. Oh, masih sendiri? Sendiri. Belum punya tenaga? Tidak. Nah, terus dengan order banyak itu satu Tiara kamu kerjakan berapa lama? Aku kalau dia mencintai, aku kadang-kadang tidur pasti telat. Oh gitu, jadi Iya. kamu Kan aku konsen paginya kesana. harus kerja sama kakakku juga. Masih kerja juga. Tapi kamu membuat pesanan itu. Iya. Jadi hari Sabtu itu satu hari, pokoknya kalau nggak salah pulang jam 1. Dari situ saya udah harus belanja bahan, kirim pesanan, terima Kamu orderan. kerjain sendiri. Sendiri. Satu Tiara butuh berapa lama itu? Tergantung besar ya. Kayaknya aku kan seneng banget. Kalau seneng banget dia tidak pernah mau berhenti. Oke. Jadi boleh bilang ya 3 jam 4 jam. Mau, karena kan seneng. Waktu itu kalau boleh tahu karya pertama kamu itu dihargai berapa? 35.000, 50.000, 75.000. Murah banget. Modalnya kan nggak cukup. Makanya. Gimana Tapi sih? kan namanya berusaha. Awal. Tahu diri. Oh, oke. Berusaha tahu diri bahwa kita memperkenalkan produk ini dulu nih. Dicintai atau tidak. Yang penting diterima dulu. Yang terima dulu. Benar. Oh. Setelah itu baru kita bisa menikmati. Ya kan? Terima dulu. Hasil kadang-kadang berikan dulu apa yang kamu punya. Baru nanti kamu bisa mendapatkan lebih. Itu tahun Bener. berapa? Kalau sekarang dihitung 29 tahun yang lalu. Wow, 29 tahun yang lalu. Jadi setengah usia kamu ya? Ya itu dia. Oh, jadi kamu memulai itu udah dari dulu ya? Iya. Tapi orang taunya kan kamu yang sekarang, yang karya kamu dipakai Lady Iya, Gaga. Karena sekarang sosial media. Ah. Kalau dulu tidak ada sosial media dari mulut ke mulut. Oh, oke. Jadi mulut ke mulut itu adalah saat pengantin datang ya bikinin terus pesta kan ketemu saudara-saudara tuh teman-teman. Siapa yang bikinin? Siapa yang buat ini nih orinali? Langsung Jadi kasih mulut ke mulut. Itu kan marketing yang sangat benar, Iya, marketing benar. yang sangat asli. Paten. Iya gak sih? Iya, Dari ibu-ibu mulut- kalau udah ngomong, Ya jadi. kan? Benar. Kalau sekarang sosial media, ya kan sekarang lebih jedar itu karena sosial media. Oke. Ya kan, lebih kalangan lebih luas lagi. Oh. Tapi aslinya memang dari mulut ke mulut dari teman-teman desainer semuanya sudah ya mencintai karya saya. Sudah hampir semua ya. Ya. Nah, oke, Yung, kamu sudah kira-kira dalam karir kamu ini kamu sudah memproduksi berapa ribu tiap? Nggak kehitung. Nggak kehitung ya? Nggak kehitung. Karena udah 30 tahun yang lalu sampai sekarang. 20 tahun. Ada Tahun depan nggak? 30. Hah? Tahun depan 30 Oh, berkarya. 30 tahun yang tahun depan. Oke, ada nggak Tiara yang menurut kamu paling tinggi tingkat kesulitannya? Oke, saya menganggap semua karya saya itu ada anak saya. Oke. Harus sama rata. Mau dia sulit, mau apapun juga saya harus kerjakan dengan baik dan berikan yang terbaik. Biarpun simple, dia harus punya nilai dan punya nyawa dan punya cerita. Gitu loh. Jadi nggak boleh kayaknya ini lebih ini enggak. Enggak. Jadi Makanya sekarang sama rata. Tidak ada nama, Oh. cuman kode aja.
Oh, Gitu. semuanya kode, Yes. nggak ada nama. Enggak. Karena Nanti kalau- tidak ada perbedaan. contohnya Mm. satu ros melati. Kalau Mm-mm. sampai udah habisnya gimana, men? Kembang apa? Bangke. Gak mungkin. Nggak mungkin. Oh, Iya, jadi masa lebih baik ros kode A, aja ros B, ya. ros C, ros D, sampai Z. Satu sampai berapa? Itu kan nolnya bisa banyak. Ah, Iya kan? Tapi benar. anonim aja. Anonim. Semua adalah yang indah buat saya. Apa yang saya hasilkan itu saya harus hargai dan memberikan nilai. Ini adalah anak saya dan karya. Biarkan dia tumbuh dewasa, bisa berbicara sendiri dan berkreasi sendiri dan menarik Perhatian Yes, sendiri. Isi. gitu. Nah, kalau tadi gue tanya tentang yang tersulit, kamu jawabnya Apa tuh? semua tingkat kesulitannya beda-beda. Itu adalah anak gue. Kalau sekarang, kalau saya tanya, karya kamu paling ikonik, ikonik. paling fenomenal menurut kamu? Oke. Kalau kayaknya fenomenal setiap kali, aduh gimana ya ngejawabnya ya? Karena setiap kali aku selalu ingin sesuatu yang terbaru dan terbaik dari saya, ya kan? Kalau fenomenal di tahun yang dulu, ya itu fenomenal tahun dulu, Oke. ya kan? Selanjutnya itu kan masing-masing tiap tahun kan pasti berbeda, ya kan? Kita harus update dan upgrade, ya gak sih? Nah kalau kayaknya, ya tentunya kalau sampai sebesar apa, ya kita kan berusaha, ya tentunya dipakai oleh Selebriti terkenal. Contohnya Madonna kan dari dulu kan suka banget ya sama dia ya, masih keren banget Dari kita penampilan. kecil ya. Bener kan? Ih keren banget sih, ya kan cuma bisa melihat ya udah di TV, bukan TV malah di video ya. Udah oke, bagus, keren banget. Kok bisa ya karyaku dikenakan? Gitu. Aaron Kwok juga kan keren. Oh, Aaron Kwok juga pakai karyamu ya? Yang kemarin juga pakai karyamu? Iya betul. Masih di Indonesia. Jadi oke, sosok ya dua ini yang aku cintai. Karena kan memang performnya keren banget. Iya. Karena ya saya suka banget, ya gak sih? Aaron Kwok Kok ya bisa ya itu pakai karyamu. Terus ada lagi di tahun 2019, 17, 19 kalau nggak salah. Aduh. Kenapa? Setelah itu menang kejuaraan dunia. Kamu? Iya, juara umum di dunia. Oh, kompetisi apa itu? Wow, World of Wearable Art. Kamu juara 1. Yes. Di mana Dan itu? umum di New Zealand. Di New Zealand. Ya, Pesaing kamu siapa aja? seluruh dunia. Seluruh dunia. Iya. Dan kamu nomor 1. Iya. Karya apa itu yang kamu tampilkan? Tentu sebuah cerita yang saya berikan. Oke. Ya, tentang kapsul. Kapsul. Kapsul ini terbuat dari rafia. Tali rafia yang bukan dari Jepang, bukan, tapi rafia daur ulang. Oh, Beli di pasar. pasar. Iya. Oh, masih ada ya tali rafia ya sekarang ya? Ada dong. Masih ada ya? Taunya apa? Gue udah nggak pernah lihat loh. Sekarang pakai apa? Hah? Pakai itu apa namanya? Talinya udah beda. Ya, tarik gitu. Oh, masih ada ya? Masih. Dan itu kamu rangkai menjadi sebuah kapsul. Sebuah kapsul yang bisa dikenakan oleh model. Namanya itu ada wearable art. Itu untuk dipakai di apa? Di lomba itu. Oke. Di New Zealand. No, I mean dikenakan di mana kapsul itu? Segede badan. Kayak itu ada kostum wearable art lah. Oke. Seni yang bisa dikenakan. Iya. Ya kan? Jadi ceritanya adalah saya ingin mengabarkan pada kita semua bahwa kita itu bukan jelek saja, tapi masih bisa ditolong. Kapsul kan obat. Iya. Ya, terus ada lampunya bisa bersinar. Bahwa saya bilang bahwa kita jangan menyerah, jangan putus asa. Kita masing-masing mengalami kok. Bukan kamu ada satu sendiri di dalam dunia ini gitu loh. Ada bersama. Kan sama-sama menderita juga ada, ya kan? Jadi bahwa jangan menyerah, bahwa masih ada obatnya. Obat itu bukan obat ya, tapi obat itu ada mungkin nasihat, pembelajaran, curhat, apa gimana. Kita memberikan jalan yang terbaik, ya kan, membuka jalannya, gitu. Terus itu filosofinya yang lu bawa ke karya itu. Dan satu lagi tentang kosmos, bahwa kita harus menjaga dunia bukan di dunia saja, tapi sebenarnya di luar itu juga terjaga, di luar angkasa. Gitu loh. Harus, karena kan dunia ini hidup bukan satu doang nih bolanya. Iya, tapi ada dua. Kita ya. harus memikirkan bukannya di sini saja. Kita harus maju lebih jauh lagi, memikir yang di luar itu, di luar batasan kita, bahwa enggak, aman-aman aja tuh, bener gak sih? Tapi kita harus berpikir bahwa di luar itu juga harus kita jaga. Ya kan? Dari itu dua karya saya yang Enkasulit itu dapat juara umum di dunia, juara 1 juga di kategorinya, terus juara yang satunya lagi adalah juara avant-garde.
Jadi 2 karya saya mendapatkan 3 penghargaan dan juara umum. Kamu mengeluarkan berapa karya? 2. Dan dua-duanya jadi pemenang. Yes. Luar biasa. Amin. Levelnya dunia lagi ya. Itu baru 1 kali ya. 1 kali lagi. Oh, ada lagi. Sebenarnya aku udah nolak. Nolak maksudnya seumur ini masih harus lomba ya. Tahun berapa itu yang terakhir? Terakhir 2019. Baru kemarin dong. 2019 ya. Iya, baru 2019. 5 tahun yang lalu Iya, lah. 17, 19. Nah, 18 diajak lagi. Oke. Ayo dong, kamu dong. Di mana? Sama New Di Zealand. New Zealand Di juga. acara yang sama saya bilang, oh my God, bagaimana saya harus menciptakan karya apa lagi? Sementara ini karya ini sudah mencapai puncaknya. Menurut Iya, lo? Iya. Menurut lo, wah gue udah di ini udah juara umum Iya, gitu. cukup karya ini sudah menjadi yang terbaik dari saya. Iya kan? Jadi ikonik lah ya Iya. gitu. Bagaimana saya berpikir bahwa saya bukan harus mengalahkan teman-teman peserta lain, tapi bagaimana mengalahkan Karya karya gue ini. karena ini the best. Yes. Bayangkan, berarti aku harus bertanding dengan diri sendiri. Wis, Aku sombong ya. Bener dong? Iya, bener. Gak Oke. mau bertanding sama orang lain. Iya. Karena kenapa? Masing-masing punya kreativitas. Ya, dan juara umumnya gue. Nah, jadi ini bagaimana nih karya ini saya menciptakan karya terbaru lagi untuk bisa bukan nandingin, tapi setidaknya levelnya sama lah ya. Iya gak sih? Maestro juga nih yang keluar. 2018 saya tolak. Saya bilang, jangan, saya nggak sanggup. Saya nggak mampu, jantungnya tidak dikduk. Kebiasaan jadi juri. Oke. Kayak gitu ya. Selama ini kan juri melulu. Ya kan, kok jadi ikut peserta ya. Oke, 2019 dengan rayuan. Aduh, gimana ini ya. Diminta katanya banyak menghasilkan inspirasi dari karya aku. Jadi panitianya tuh mikir, nggak ada lo nggak rame guys gitu. Enggak, dia pikir bahwa kamu menciptakan karya dengan penuh arti Ah, dan makna. Dan selama ini mereka cuma hanya berbentuk. Bentuk tanpa arti. Ya oke, budaya, yes. Tapi nggak ada cerita tentang lebih luas dari sebuah karya. Kalau aku kan menghidupkan karya saya dengan cerita, Kisah di balik karya iya, itu. meski bentuknya aneh, lucu, tapi itu ada meaning gitu loh. Dengan daur ulang, segala macam. Oke, 2019 Berangkat lagi. itu saya hadir. 2017 saya nggak bisa hadir karena ada show di salah satu mall yang ngundang udah 3 tahun berturut-turut, itu harus tanggung jawab. Jadi saya nggak bisa datang. Jadi 2019 benar-benar dipaksa, benar-benar harus datang, nggak mau harus datang. Dia mengenal sosok Rinaldi. Jadi Ya Allah, lomba Itu tingkat dunia dia dipaksa-paksa loh. stres. Kenapa? Karena aku harus bicara karya yang lebih lagi nih. Oh, untuk ngalahin karya lo yang kemarin gitu. Ya karena udah dapat 3 piala. Iya. Kalau dapat 1 kan malu ya. Tapi kan Harusnya dapat 4 gitu ya. aku bukan orang yang percaya diri yang 100% yang baru yakin bahwa saya akan menang. Bukan. Tapi aku akan berusaha menciptakan sesuatu yang terbaik dan berikan yang terbaik. Silakan Anda menilai. Oke. Karena mata juri kan beda-beda. Betul gak? Penilaian udah beda-beda. Bener gak? Tema juga berbeda. Ya kan? Oke. Saya bikin sebuah karya. Aduh, saya datang ke sana. Tahu gak? Apa? Aduh. Bayangin ya, saya bisa membayangkan teman-teman yang saya juriin juga jantungnya tuh. Lu bikin berdebar-debar. karya apa waktu itu? Oke. Tentang Lady Warrior. Lady Lady Warrior ini Siena dong. versi Indonesia. Versi Oke. Indonesia. Jadi ini tekniknya adalah dengan anyaman seperti anyaman rotan. Anyaman rotan. Yes, yang bentuk menjadi busana. Terus kalau kayaknya bahannya itu dari kertas daur ulang. Jadi itu filosofi. Yang kertas coklat itu? Panjang, iya betul. Oke. Jadi kertas itu kalau gini, ceritanya nih, wanita itu saya bayangkan ya halus, gemulai, ya Indah. kuat, ya. Tapi dia tuh soft dan gampang rapuh. Jadi kalau sebuah secari kertas, kalau kita robek tuh gampang banget. Tapi kalau kita pilih, jadi kuat. ya memang nggak sekuat kawat. Iya gak sih? Kalau baja lebih tegak lagi, ya kan? Kalau kawan masih letoy, ya kan? Tapi cewek ini kalau kita dia belajar diri, memperkuat diri dengan memilih yang indah, yang kuat, itu kan menjadi benang. Atau dia bersatu, menjadi satu. Ya pilihan itu akan semakin kuat. Nah itulah wanita. Iya, berjuang pada saat ini akan datang itu bukan dengan senjata lagi, bukan dengan mulut, bukan dengan kekerasan, tapi dengan otak, hati. Dan mulut dijaga. Bagaimana menghadapi keluarga dan dunia. Kehidupan Gitu lah ya. Ya itu yang saya berikan. Lady Warrior dengan filosofi yang tahu dong kalau panjang ya ceritanya kan. Itu makna Bentuknya itu kayak apa itu?
Ada, nanti saya kasih lihat ya. Oh, Jadi dia bentuknya benar-benar kayak baju tentara. kayak baju tentara, Yes. tapi terbuat dari kertas daur ulang. jadi tali, baru saya anyap. Hmm, Gitu. Di situ. Dan? Aduh, pemenang juara pertama adalah di kategori Kategorinya. avant-garde. Oke. Juara 1 Indonesia. Oke, Oke. saya naik ya kan. Naik ke atas panggung, terima. Oke, thanks God, thank Oke. you ya kan. Turun. Udah turun. Oke, kan banyak kategori tuh. Ya. The best in Asia. Indonesia lagi. Amin, dapat lagi 2. Udah diam, saya bilang ya mungkin sudah cukup lah. 2 ini. Udah 2. Iya, ada 2. Oke, udah kategori banyak banget. Ada negara lain yang dapatnya lebih dari saya Oke. pialanya. Ya kan, juara 3, juara 2, juara 1, ya kan, segala macam. Kategori banyak banget, ya kan. Terakhir Apa? disebut apa? Apa? The best apa namanya? Juara umum di dunia. Tahu nggak? Indonesia lagi, tahu nggak? Aku lihat di ke belakang, siapa lagi Indonesia? Lu doang. Yes. Wow. Luar biasa. Akhirnya apa yang sudah saya dapatkan 3 ini yang sangat berharga, dan saya dapatkan lagi yang 3 yang sangat berharga lagi. Ya udah jadi 1. Sempurnalah. Cukup ya, Cukup. jantung ini rasanya mau copot. Di situ saya terharu. Nggak pernah ngalamin sekolah, nggak pernah ngalamin ujian. Kamu benar-benar gak pernah sekolah desain gitu? Nggak pernah. Saya guru-guruku itu adalah buku-buku yang saya dapatkan dulu aja udah mahal banget, buku moda, ya kan, dan teman-teman fashion. Kalau sekarang bisa buka YouTube apa, dulu banyak gak ada banget. ya? Iya. Luar biasa, Yung. Boleh sekali lagi dong tepuk tangan. Aduh. Terharu aku dengar ceritamu. Ini saya nggak nyangka bisa mencapai titik itu. Ya, bahwa karya saya ini saya berusaha yang terbaik, tapi dihargai di luar itu sangat besar. Bayangkan. Dari situ sehingga banyak orang-orang luar yang tertarik dengan karyamu. Nah, itu salah satu juga. Tapi sebelum itu juga sudah ada beberapa artis di Indonesia. di luar juga. Oh, di luar udah. Iya. Tapi belum terpublikasi seperti sekarang. Dulu udah Katy Perry udah ada. Oh, Katy Perry Udah dulu duluan. udah ada. Oke. Erykah Badu udah. Oh. Ya kan? Erykah Badu, terus Katy Perry jedar gitu kan. Terus lanjut. Ya memang berawal dari Asia, dari Hong Kong. Dari Hong Ya kan, Kong. seperti Artis-artis Hong Kong ya. ya. Karena kan dulu kan memang kan brand-brand besar internasional itu selalu melirik artis Dari Hong Kong, ya Ya, benar. image kalau sekarang udah Korea. Iya. Benar gak sih? Jadi Jadi situ kan sionya si Arun Kwok, sionya si Mi Cheng, Ame atau segala macamnya. udah pakai punyamu semua ya. Kok bisa sesuatu yang lain sih atau gimana? Ya kan memang di dunia ini banyak orang kreatif. Tapi kok aku? Tapi ya itulah karyaku yang berbicara, anak-anakku yang berbicara sehingga dipilih untuk dikenakan. Gitu Luar loh. biasa. Amin. Nah, Yung, Oi, kalau boleh tahu nih, boleh minum kamu kan, boleh, yuk kita Kering, minum. saya. Ayo kita minum dulu. Ayo. Aku jadi kayak terpana gitu dengar ceritamu, Yung. Kamu kan bilang kamu pernah punya karya dihargai dengan harga 35.000 gitu ya. Nah, setelah kamu di posisi yang sekarang, boleh tahu nggak sih berapa nilai tertinggi dari karyamu? Oke. Kalau aku kan berkarya tuh luas. Ya, kalau Tiara ya Tiara. Aku pernah bikin artwork. Tentu nilai lebih tinggi. Ya kan? Ada bikin lampu. Oh, lampu juga. Karena aku mungkin loh. Kamu home decor juga. Tapi nggak bisa bikin genteng. Besi-besi juga bisa dari sini ya. Oh, dari sini ya, baja ya ntar ya. Saya Yuli, baja nanti suruh bikin ya. Endorse. Tenang, urusannya sama Saya Yuli. Ayo saya ditantang, saya mengkreasikan dengan apa yang saya punya, apa yang saya lihat. Ayo kita bikin sesuatu dengan baja menjadi sesuatu artwork.
Who Ini knows? kan kita pernah bikin wayang dari baja ya, wayang kulit dari baja. Nah, ini ditantang nih Cah Yuli. Aduh, ini harus ada ibu nih. Yung siap ditantang untuk membuat Iya sebuah karya dari baja ringan ya. Jadi aku tidak membatasi diri karena apa yang sudah diberikan Tuhan pada saya begitu indahnya, begitu besarnya talenta ini. Aku nggak mau cuma hanya di sini, Oke. tapi masih berurusan dengan seni ya, Oke. ya kan? Maksudnya apa yang saya suka tentu harus saya jalanin. Iya Ya, dong. Saya tidak meninggalkan apa yang jadi basicnya saya, tapi saya berusaha untuk membuka diri untuk berkarya lebih, ya kan? Nah di situ, jadi kalau ditanya nilai, ya kan? Sampai sejauh manapun saya mau tuh. Iya dong. Oh iya dong. Unlimited. Unlimited ya. Nah sekarang mau nyimpen berapa ya? Kok jadi gue yang ditanya? dong. Sekarang Lu mau limit berapa gitu ya? Ayo, tantangin. Nah, kalau Boleh dong. boleh bukan rahasia Coba dikit ditantang. dong. Boleh rahasia dikit. Kalau kayak tiara yang dipakai Madonna, Oh, itu nilainya sekitar jujur, berapa ribu Tidak US? ada nilainya. Oh, Karena saya tidak memberikan nilai untuk sesuatu yang dipakai apa yang saya cintai. oh, Jadi saya berbuat sesuatu itu, aku tidak boleh berpikiran nilai dulu. Karena akan terhitungkan kristal berapa harganya. bener Kan itu kan. ketahuan modalnya ya. Kan dia bilang gini, kamu bikin ini cuma segini ya budgetnya ya. Ah. Saya terkungkung. Makanya selalu saya manajemen itu selalu bertolak belakang. Kalau kayak jualan boleh. Tapi kalau untuk idealis saya jangan dikekang. Baru saya bisa berkarya gitu loh. Seluas-luasnya. Yes, Dengan nilai juga nggak terbatas. Nggak terbatas. Sebanyak-banyaknya. Kalau saya nggak jual, I see. berani bayar berapa? Jadi kayak Madonna, Lady Aku nggak Gaga pernah. itu nggak beli ya? Nggak. Karena itu kan, suatu penghargaan ya. Dimana juga saya kan di Indonesia. Oke. Ya kan, bukan di daerah negara dekatnya. Ya, sedangkan dunia itu banyak orang kreatif. Ya kan? Kok bisa anak saya ini yang dipakai? Orang Kita mana bersyukur. gitu ya? Iya, kita Sementara udah dia di bersyukur. belahan dunia Betul. mana? Itu dilihat di lirik gini aja udah pay attention dianya. Oh, gitu. Itu saya udah berharga, udah seneng banget di lirik. Bener gak sih? Apalagi terkenakan. Jadi aku selalu kalau ditanya berapa sih harga, saya nggak bawa. Unlimited. Nggak, karena saya berkarya itu tidak memandang bahannya berapa banyak juga nilai berapa. Nggak mau. Jadi itu sesuatu yang buat saya berharga tanpa nilai gitu loh. Tak ternilai harganya. Kecuali kalau mau mesen lagi lain cerita. Bisnis. Jadi kalau ya nanti tantangannya diterima sama saya Yuli, pinter ya. Ini tambah ini tambah. Pokoknya plus aja plus. Oh, plus. Kali. Oh, kali lebih baik. Kali. Nah, Yung, Oi. untuk menciptakan karya yang luar biasa, yang sampai penghargaannya di luar negeri sampai begitu besar gitu, prosesnya gimana sih? Nah, Pakai puasa dulu kah? semedi dulu. Ya. Semedi dulu beberapa Kalau di sini puluh bapak hari. Susah-susah ke tiang listrik aja setinggi itu naik ke atas, nongkrong gitu ya, say. Coba dong, kasih tahu. Jadi kan awal pembelajaran saya itu adalah berdasarkan eksperimen. Eksperimen dan kerelaan hati dan berkarya. Ya kan, jadi itu tidak akan setiga dumel atau biaya atau apa, itu kerelaan hati dan waktu. Jadi aku rela mendiamkan diri, membuat diri saya itu lebih dikuasai oleh karya. Ya, jadi hidup saya ini sudah berikan untuk karya. Jadi yang terpenting, ya masih ada yang lain penting ya, lebih penting ya. Tapi kan ini dalam hidup ya, dalam hidup saya kan karya aja ya. Jadi saya selalu memberikan kesempatan membuka diri untuk selalu berhayal atau mendapatkan masukan, inspirasi. Nah, di situ saya kaya akan inspirasi, dan saya diberikan kesempatan berkolaborasi dengan teman-teman desainer ya gak, dan terutama ya puji Tuhan ya, nama saya sudah ada namanya di Fashion Week, Paris Fashion Week ya, tapi bersama dengan Iris Van Herpen. Wih, Bayangkan. udah desainer dunia ya yang Amin collab ya. sama kamu ya. Amin kan. Jadi kan nggak semudah itu bisa masuk ke namanya Paris Fashion Week Official. Yes, itu nggak mudah. Nggak mudah, tapi karya saya sudah dipercaya dan dikenakan di situ dan dipagerkan. Gitu. Luar biasa. Boleh tepuk tangan.
Oh, bener-bener kamu tuh seorang legend ya. Tapi berarti keriput ya saya. Oh, enggak, kamu masih kenceng kok, nggak ada gitu ya. keriputnya. Iya. Tarik tambang dulu saya. Nah, Yung, kan dunia desain ini setiap tahun berganti. Ya. Nah, bagaimana cara kamu mengikuti tren yang ada? Oke, kalau dulu kita itu masih acuannya dari luar, terutama Mhm. dari Paris lah, iya kan? Kultur itu terkenal kan di Paris, daerah-daerah Eropa, iya kan, negara Eropa. Dulu kita selalu gitu, oh kuning, orange, ikutan, iya kan? Dia keluarin apa payet, oke ikutan, gitu kan? Tapi sekarang ini jadilah diri sendiri. Gitu ya? Ya, karena kita berhak mengeluarkan tren. Oh, Kan kita nggak mau terikat. jadi lu nggak ngikutin Nggak usah. tren sekarang, nggak Nggak usah. Udah karya gue begini, Ya, karena jadiin tren tahun ini. pengalaman ini yang membuat saya berani menciptakan sesuatu karya yang bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam bisnis juga, terutama bisa kejual nggak, bisa dipakai, disukai dan dicintai. Nah itu adalah kita harus memahami pasar, memahami karya. Ya, jadi itu yang membuat acuan dan itu membuat kebebasan saya merupakan tren sendiri. Karena Indonesia coba lihat sekarang, fashion Indonesia sangat berkembang dan desainer banyak banget. Masing-masing mempunyai gaya sendiri. Kalau yang ketahuan, kalau yang sama yaitu kopian. Bener gak sih? Iya. Nah itu masing-masing punya ciri khas. Hmm. Nah itu berhak kok dia mempertahankan garisnya dan mengembangkan sesuai dengan zaman. Boleh dong? Iya, Ya kan? benar. Nah bagaimana dia berkarya itu mengungkapkan sesuatu itu up to date buat tahun sekian. Ya kan kita sejarah. Kita punya DNA. DNA ini adalah darah kita belajar dari nol. Dari nol yang kita sulit yang mendapatkan DNA. Jadi itu yang membuat kita kuat dan bisa tahu. Dan itu yang bisa membuat kita itu tidak tergoncangkan. Ya, jadi banyak inspirasi masuk, bercampur, berbaur, segala macam, ini namanya kolaborasi. Ya kan, menjadi suatu style yang baru, gaya yang baru. Nah, aku itu begitu. Melihat apapun juga saya senang. Apa yang saya lihat itu, oh cocok nih. Contoh saya lihat nih, oh halaman depan buku ini, oke. Wah lucu. Oke, tanaman ini, oh lucu ya. Oh bisa tuh di atas kepala. Kan itu hayalan kita beda-beda. Iya gak sih? Oh iya benar. Oke. Itu lucu ya, jatuhnya kan alam, natural. Natural itu kan contohnya kan golekannya beda, ya kan? Oh alami banget. Nah aku belajar dari itu. Real membuat sesuatu yang saya bisa karyakan. Jadi menjadi sesuatu yang hebat, ya tentu harus basicnya dulu. Ya basicnya itu yang kuat dan bagaimana menampilkan itu dengan tanggung jawab kita bahwa ini yang terbaik gitu. Jadi belajar dan nggak pernah berhenti dalam ujian. Nah, saat ini, Ya. langkah apa yang kamu lakukan Ya. kalau tiba-tiba karya-karya kamu itu tiba-tiba ada tiruannya dan dijual di online shop? Banyak kan tiba-tiba yang hiasan ini, hiasan itu. Gimana kamu sebagai seorang seniman? Oke, kalau dulu merasa kayaknya aduh kenapa sih contek sih gitu Ya, loh. benar. Kita mau marah bagaimana? Nggak bisa kan? Nggak bisa, capek doang. Iya capek doang. Berkoar berapa? Percuma. Produksi jalan terus. Jadi kalau kita yang pertama yang mengerti nilai, tamu-tamu atau pecinta itu mengerti nilai sejarah, nilai jangka waktu dia berkarya, eksistensi namanya. Tentu kalau orang yang mengerti, yang mempunyai kelas, yang mempunyai knowledge, yang mempunyai harga diri, yang maksudnya ngapain kok ambil yang palsu? Kan ada yang asli sama-sama di Indonesia, kecuali mau di luar silakan, ya kan? Tentu kan kita punya keinginan, namanya contohnya wedding. Oke. Wedding kan semuanya cuma sekali, ngapain pakai yang palsu? Bener gak sih? Benar. Kan seumur hidup harga diri ya, Bu. Contoh kan gengsi dong, pakai yang palsu, ya kan? Ada Rinaldi kok siap banyak pilihan, bener gak sih? Benar. Kita memilih apa? Memilih contoh, aku seumur hidup sekali. Ini kan sangat berarti sejarah dalam hidup saya. Tentu mau yang proper, baju yang bagus, desainer yang otentik ya oke lah, yang punya nama atau bagaimana yang sesuai standarnya lah ya. Terus kalau aksesoris tiba-tiba pakai yang palsu, ngedrop say. Nah kan, apa kata teman? Apa kata tetangga gitu ya? Kamu pakai siapa? Rinaldi. Kamu prestisnya naik ya. Nah, itulah. Tapi bukan itu aja. Boleh kok semuanya. Ayo bersama. Ya bersama. Tapi
Kalau mau disebut, kita sudah tahu kok, desainer itu kan harusnya kan kreatif, inovatif, Yes. menciptakan sesuatu yang lain. Yes. Kalau kayaknya cuma jiplak-jiplak dan mengikuti saya, kan tukang saya jadinya ya. atau saya pernah, Rinaldi, kamu buka cabang ya? Cabang di mana? Kok persis seperti kamu? Nah, ada lagi fashion show. Yung, kenapa? Kok itu sama kamu dukung dia? Kamu bikin buat dia? Enggak. Kok kayak kamu bikin cabang ya? Atau enggak? Saya bilang begitu. Enggak. Kok persis ya? Kan gini, aku nggak bisa berkoar banyak. Oke. Ya, tapi aku harus banyak belajar. Bahwa aku harus lebih lagi meloncat atau lari. Ya kan, untuk dalam desain. Tapi kan penilaian publik, teman-teman semuanya tahu mana yang bisa diakui sebagai desainer, tidak. Ya kan, maukah seperti itu masa depannya dia ceplakan? Atau kamu mau tampil sebagai seorang desainer yang benar? Benar gak sih? Iya. Itu saya kembali lagi, kembalikan kepada desainer itu, kamu menginjak dunia fashion itu jangan dihancurkan. Kalau kepalsuan itu kan menghancurkan. Benar gak sih? Iya. Kalau dia asli, ya udah tampillah sebagai seorang desainer yang menciptakan gaya sendiri, ya kan, dan bukan mengakui diri sendiri ya, tapi diakui oleh tamu-tamu dan teman-teman sejawat fashion. Ya, bahasa, ih kamu desainer, ih kamu otaknya pintar, otaknya ini. Kan kita nggak bisa ngatain kita memberikan kayak saya pintar sendiri, enggak, ya kan? Iya, benar. Kadang-kadang ketemu apa sih otak lu, isinya apa sih, pengen beda dong. Nah, aku sampai dikatain, dikasih julukan si tangan emas. Oh gitu. Bisa menciptakan karya-karya aneh-aneh indah. gitu. Ya, ada pernah kamu gila. Aku semakin senang bilang gila. Kalau nggak gila kan nggak off the box. Bener gak sih? Bener. Jadi ya kalau kayaknya mau jadi desainer, jujur pada diri sendiri. Apakah ini kamu? Ya kan, selama ini kalau kamu masih ciplak, kamu ada di belakang bayangan, bukan aku aja. Bayangan lain. Okay. Banyak kan? Ekor selalu di belakang ya? Iya, ekor nggak selalu mungkin di ke belakang. depan ya? Iya kan, tapi kan kamu diakui dengan fashion is prestige loh. Fashion itu kan punya nilai tinggi. Ya kan, kamu berdiri, I'm a designer, ternyata nyontek buat apa? Nggak ada harga dirinya. Tergantung nilai-nilai yang dinilai oleh sekeliling yang mengerti. Kalau nggak ngerti ya tetap aja bagus. Tapi so far kamu fine. Kamu mau jimplak silahkan. Gue nggak akan komplain gitu. Sudahlah, cuma gitu doang. Sudahlah ya. Ya. Banyak yang bilang gini, jangan ya, aku jarang ya waktunya ya, browsing ya di mana gitu ya. Contohnya ya, Tiara Aurel. Oke. Aurel Hermansyah. Dia kan Aurel bercerita bahwa Koko saya pengen Jawa tapi ada tiaranya. Sesuatu yang mau modern tapi nggak pakem. Kan aku seneng banget mengeksplor. Saya bikin ada tiara, ada curumentul. Ada. Coba kamu browsing semuanya Tiara Aurel, terus bukan saya. Sekarang udah dari Cina juga ada. Namanya Tiara Aurel. Itu salah satunya. Ya kan, bahkan ada yang mengakui desainer juga begini seperti itu. Ya sudahlah ya. Lu nggak ada masalah ya. Dia tinggal klien aja melihat mana yang mau asli, mana yang palsu. Levelnya beda. Lu berada di level apa dan si plagiat ini berada di kedip mata aja. Biasa aja, ya kan? Nah, Yung, kalau soal selera, apa perbedaan selera orang lokal, orang kita, dengan orang di luar sana? Kalau dulu ya memang sangat berbeda. Dan kita selalu telat dan terlambat. 2 tahun ke belakang baru ya? 2 tahun ke depan baru di Indonesia gitu biasanya ya? Betul. Tapi sekarang ini kan, ya kamu tahu dong, sosial media gencar banget ya. Ya kan, itu bisa dibilang kita telat lagi. Oke, memang telat. Tapi kan mau terima atau tidak. Ya kan, tapi sekarang kita sangat luas. Jadi desainer-desainer ini juga mempunyai penggemar masing-masing. Saya juga ada pecinta masing-masing, gaya masing-masing, ya kan? Mana yang lebih? Tapi sebenarnya kita udah banyak badan kaya raya sih. Mau apa juga ada. Gitu. Ada ya? Ada gitu loh. Jadi dibilang di luar di sini sama aja. Tergantung selera masing-masing. Contohnya dulu saya bikin headpiece yang gila apa segala macam, kok enggak ya, aneh ya, saya mau pakai, kamu buang-buang duit ya kan? Oke. Awalnya ngapain kamu bikin idealis seperti itu, hanya buang uang, nggak ekonomis segala macam gitu ya kan? Aku seneng aja karena itu kan idealis, betul gak sih? Ya. Jadi sekarang coba lihat, Meli memakai sesuatu yang aneh. Inces, Syahrini pakai, aneh-aneh. Ya kan? Tamu-tamu juga memakai topi, pakai ini, lebih tertarik kayaknya.
Aku nggak foto private yang biasa, aku mau fashion. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Iya kan? Iya. Jadi boleh bilang di luar juga hampir sama, sini juga sama kok. Oh. Gitu loh, tergantung manusia kan beda, selera. Selera itu masing-masing. Jadi kita terbuka menerima selera itu dengan gaya kita. Gitu. Dengan taste kalian masing-masing. Yes. Siapa sih yang menginspirasi kamu selama kamu menjalani karir sebagai Mama desainer? dong. Mamamu? Sampai hari ini saya kayak nggak puas karena saya nggak bisa belajar. Oh, karena nggak boleh sama papa ya? Ya, Bapak nggak ngomong, tapi kan kita punya aturan. Mata melotot di Lu laki, lu jangan main bunga-bungaan. Bener. Orang kita ya dulu itu anak tuh sensitif banget. Yes. Papa melotot gini aja kita udah tahu, oh nggak boleh. Oke. Iya kan, kalau sekarang harus teriak. Iya gak sih? Jadi boleh dibilang sampai hari ini aku masih belum bisa itu adalah bikin bunga seperti mama. Aku mau belajar tapi jari tanganku itu nggak nyampe. Gitu ya? Seindah apa sih bunganya? Cantik banget, dia bikin rose ya. Bunga rose itu bentuknya, aduh, rose banget deh. Jadi dari apa itu? Kertas krep, kertas sih. Yes. Kamu kan bisa membuatnya dari manik-manik atau dari kristal Bisa. itu. Tapi nggak secantik itu Nggak menurut bisa. kamu? Kalau manik-manik itu tekstur dan itu elegannya, apa deh, kayak daunnya, lekukannya bunga itu nggak secantik itu. I see. Jadi itu, tapi saya masih simpan kok. Oh, sampai Kenapa? sekarang masih simpan. Yes. Oh, itu. Jadi kalau kayaknya aku kalau inspirasi nggak menutup diri dengan siapapun juga. Apapun juga saya ngeliat. Bebaskan diri saya gitu. Tapi kalau aku ya harus thanks mama, papa. Ya, beliau yang menginspirasi kamu ya. Luar biasa. Jadi terharu aku. Jangan dipancing. Gue yang pengen nangis loh. Lu berkaca-kaca aja. Jangan dipancing. Kalau udah tahu kalau saya itu sensitif banget kalau kayak mengenai sejarah papa. Hidup ya. Nah, mulai. Gue jadi pengen nangis sekarang. Titik rendah. Nah, kamu kan udah mencapai pencapaian yang begitu tinggi. Amin. Pernah nggak sih kamu merasa kamu berada di level terendah dalam hidupmu? Nah, itu mulai kan. Makin panjang. Jadi, kalau dalam bisnis itu kan semua sama. Dalam berkarya itu semua ada seperti gelombang. Oh, ya, ada pasang surutnya. Pasang surutnya. Kan kayak pandemi, ayo mati semua. Iya kan? Nah, kalau kayaknya sepasang surutnya itu kan bagaimana kita menjalankan, menghadapi tren atau gimana membuat sesuatu yang terbaik atau gimana. Nah, itu kan gitu. Naik ekonomi, perubahan itu kan kena semua. Kalau aku selalu positif tinggi dan berkarya aja sih. Menghibur saya dengan karya. Gitu loh. Nah, aku mau gelombang, aku nggak mau naik begini, aku mau gelombang. Ya itu kan belajar. Nyampe gitu ya. Tau-taunya atas gitu ya. Nggak usah begini. Kalau segini jatuh. Gitu loh. Kalau dibilang dalam berkarya, ya titik terendah kita selalu ngalamin kok. Semua orang ngalamin ya pandemi. Iya kan, banjir lah, apa itu ekonomi lah, nggak bisa berkarya, terganggu segala macam. Kalau saya titik terendah saya itu saat kehilangan kedua orang tua saya. Mau lanjut tahun berapa? Lanjut nih. Enggak, gue tanya aja tahun berapa, habis itu selesai. Mama 11 tahun yang lalu, papa 12 tahun yang lalu. Jadi dalam setahun 2 kali kamu mengalami kesedihan. Beda cuma 8 bulan. Bayangkan bagaimana saya bisa menghadapi hidup ke depannya bahwa kan tanggungan mama, papa, iya kan? Papa sakit udah lama. Terus nggak tahu 8 bulan kemudian mama pergi. Terus kena cancer. Nah, di situ kayak kok aku ditinggalkan begitu saja sih gitu loh. Perasaan kamu saat itu. Kan pegangan hidup. Yes. Iya gak sih? Mereka yang menuntun kamu. Kan ada papa mama. Di saat kamu lagi naik gitu. Iya. Beliau meninggalkan. Nah kan mulai kan. Jadi itu buat saya titik yang terendah. Dan hidup saya yang kayak aku gak nggak ada artinya dalam hidup ini. Itu apapun yang saya capai kayaknya nggak ada artinya ya. Selesai sudah, karena kamu berkarya segala macam itu untuk mewujudkan kebahagiaan mereka. Iya, itu kan saya survive juga kan, ya kan harus bertanggung jawab sama orang tua, ya kan
harus bertanggung jawab gitu loh. Kayak di rumah ada mama, kerja mama, bener gak sih papa, iya kan? Tapi itu kayak Tiba-tiba mereka pergi gitu. kayak aku gini, sampai aku mau ikut Sampai kepikiran begitu. karena tahu nggak, menghadapi dunia ini kan udah capek ya. Lihat Bener. drama-drama kehidupan ya gak sih? Ya kalau Perjuangan. politik perjuangan dari nol, iya kan? Tiba-tiba kamu Ya kehilangan mereka. iya, Kamu berapa bersaudara sih? 3 Kamu anak terakhir. dan aku selalu bersama papa mama setiap hari. Ya berat banget lah. Maksudnya tuh bukan kita rela papa pergi, tapi papa udah sakit. Maksudnya tuh ya udah mama, ya kan saya bisa memberikan lebih, kan mama nggak usah kayak dikit-dikit jaga papa, kan udah nggak ada ya. Jadi mama bisa ya di jalan kemana ada gitu, benar-benar pergi di jalan. Jadi ya itu titik Terendah kamu. dalam hidup saya yang saya merasa bahwa saya boleh kok pergi karena udah nggak apa lagi. Tapi ternyata salah. Ternyata Tuhan berkehendak lain ya. Lain. Salahnya itu adalah saya harus bertanggung jawab lebih baik karena ada karyawan. Dan bertanggung jawab lagi lebih karena apa yang sudah diberikan Tuhan pada saya. Talenta yang begitu indahnya kamu harus berikan pada dunia. Ya. Sah. Akhirnya nggak jadi terpuruk ya. Akhirnya justru bangkit ya. Bangkit juga karena Didi Budiarjo. Teman-teman ya. Teman-teman. Lingkungan yang positif. Kamu itu harus sadar tanggung jawab kamu, apa yang kamu sudah bangun ini nggak bisa berhenti begitu saja, karena tanggung jawab kamu itu meneruskan apa yang sudah kamu mulai. Dan lihatlah sekeliling itu karyawan, bagaimana nasib mereka. Orang-orang yang begitu banyak mensupport kamu, tiba-tiba kamu tinggal pergi, bagaimana nasib mereka? Itu yang membuat kamu Aduh, muka survive. gue jelek di kamera nih. Enggak, cakep tetep. Enggak ada kerutan, bener, coba cek deh. Terus nanti difilter kok. Aduh, Yung, luar biasa ya. Nah, Yung, kamu kan bilang kalau kamu tuh nggak pernah sekolah untuk belajar bikin aksesoris, juga otodidak kamu. Nah, di pencapaian kamu yang sekarang, pengen nggak sih kamu berbagi ilmu, bikin sebuah sekolah sehingga orang-orang bisa belajar dan mencetak Yung yang baru di dunia aksesoris gitu. Pernah nggak sih punya keinginan seperti itu? Ya tentu aku punya, karena aku mencintai. Karena aku kan menyelesaikan apa yang sudah diberikan Tuhan. Betul gak sih? Iya, waktu benar. juga aku selalu berdoa, panjangkan aku waktu, kesehatan untuk memberikan yang terbaik dari apa yang sudah diberikan. Jadi kalau untuk mendirikan sekolah, ya kan tentu kan harus kekuatan ya, nggak bisa jalanin sendiri. Ada yang beberapa yang nanya pada saya, tamu-tamu mau nggak buka sekolah, investor. Tapi kan aku bukan di bidang itu, mengajar. Kalau yang mengajar itu kan memang harus sifatnya punya kesabaran, mengajar dan punya waktu. Karena aku sekarang ini, aku juga masih belajar dan aku tetap berjuang, terus berjuang karena tidak akan tidak akan habisnya. Karena dalam karya ini aku bukan ready to wear dan mass product. Karena lebih satu lebih couture. Sebuah karya seni. Jadi aku harus selalu stay dan konsentrasi dalam menciptakan sebuah karya. Bagaimana saya berbagi waktu, sementara dalam diri saya itu masih terus berkarya dan berjuang. Ya memang saya sudah memberikan kesempatan, contoh dan menjadi juri. Setiap tahun saya udah langganan diundang oleh LPA, ya kan? Nah di situ kan namanya menjuri sudah mendukung. Ada kayak contohnya menjuri kita tanya jawab, pembinaan, itu kan sedikitnya sudah kayaknya mengajarkan. Sharing ya. Dan aku sharing itu adalah bukan sharing apa yang platform dari sana nyontek. Tapi aku sharing itu adalah, kan aku demen eksperimen. Mengambil apa yang kamu punya dan menjadi diri sendiri. Aku selalu seperti itu. Dan juga banyak seminar yang saya sudah lakukan. Ada kelas juga. Saya udah pernah ngajar juga. Tapi nggak bisa seterusnya tanggung jawab saya itu kayaknya gak kuat ya. Harus ada yang membimbing, ada samping saya yang menciptakan itu, dan saya mungkin a part of that gitu loh. Gitu. Indah.
Berbagi. ya. Oh, tetap berbagi, tetap Berbagi. berbagi ilmu, cuman kapasitasnya bukan Sekolah. kapasitas sekolah, tapi lebih ke Betul. sharing session di Betul. setiap event gitu ya. Betul. Oh, itu cara kamu. Iya, cara Oh, mungkin oke. nanti Mungkin ada nanti kesempatan. kalau kamu udah merasa capek, udah Ya, lelah. lelah sih aku nggak mau bersarura. Oh. Kalau ini sudah ada yang bisa lagi ngelanjutin atau saya bisa ada tim yang lebih kuat lagi, mungkin ada waktu. Karena ini sebagai main show. Oke. Eksperimen apa yang ingin kamu wujudkan? Eksperimen apa? Apa saja ya? Apa saja? Apa saja? Sapu Yang penting hijau, berkarya. nyatanya kertas daur ulang. Oke, udah pernah. Raffia udah. Udah pernah. Sapu ijuk udah. Oh, udah pernah bikin dari sapu hijau. Udah di salah satu artis internasional. Oh, siapa? Nggak boleh. Jadi gini, saya eksperimen itu sangat mencintai karena aku suka ditantang, aku suka menerima itu. Tapi nggak bisa 100% ya, itu maklum. Ya kan kita berusaha. Makanya saya buka diri dengan teman-teman desainer. Kan mereka kan show terus kan. Ada teman-teman yang desainer muda juga, ya kan datang pada saya dengan ide-ide yang punya pemikiran sendiri. Jadi aku buka diri menerima. Nah itu adalah kolaborasi bisa menciptakan sesuatu yang baru. Jadi aku demen banget eksperimen apapun juga. Saya nggak membatasi diri di mana saya suka dan saya cinta dan saya happy. Gitu. Jadi kamu akan bersiap sedia untuk menciptakan karya seni dengan itu logam bajaringan tadi. Siap. Siap ya. Siap. Saya Yuli, kenalin ibu. Nah, ya kan? Oke. Seni itu kan nggak usah pikir sampai sejauh rumitnya. Ya kan? Nggak terbatas Nggak ya. usah. Oke. Kira-kira kalau kamu ditantang, ini bajaringan nih, kamu pengen bikin apa? DP dulu. DP. Boleh dong seniman bercita sedikit. Hidup. Oh iya bener ya. Oke. Berkarya tetap harus ada itu ya tunjangan. Bercanda loh ya. Oke, nggak apa-apa. Bagus kok. Emang iya. Masa berkarya-karya doang? Nggak makan dong. Artis yang ingin kamu ajak collab untuk bikin karya terbaru? Saya terbuka aja. Siapa saja? Yang penting cocok tapi tidak sombong. Oh gitu. Kalau sekarang yang kamu kan semuanya udah nih Indonesia. dari di luar. Dari Indonesia sampai luar kan udah nih sampai diva internasional Lady Gaga loh. Nah, siapa lagi? Aku jujur ya tidak mematokkan atau tidak menargetkan siapapun yang merasa cocok dengan karya saya setelah dipakai dia merasa indah atau cocok itu aku silakan. Come to mama. Yes. Karena aku kan demen bereksperimen. Semakin saya banyak bicara, semakin pintar saya. Bukan saya berbicara, sebenarnya saya berbicara dengan orang, mendapat ilmu, mendapatkan masukan, mendapatkan DNA, stylenya segala macam, semakin kaya. Nah, kayak itulah kenapa kamu bertanya, kok bisa sih berkarya seperti ini dan bereksperimen seperti ini? Karena aku banyak mendengar. I see. Ya dong. Diam itu emas ya. Yes. Silent. Tiga. Nyerap ilmu, tahu-tahu tanda tangan. Tetap ujung-ujungnya tanda tangan ya. Cuan. Belajar. Oke, Yung. Nah, dari masa kamu berkarya dari awal sampai sekarang. Ya. Terus pasti kamu ingin ada Yung baru. Di tahun-tahun ke depan, bener dong? Ya. Nah, boleh dong bagi kiatnya buat mereka-mereka yang newcomer ingin berkecimpung di dunia desain aksesoris ini. Ya tentu, kan basicnya semua aku kan belajar bukan cuma hanya mulut. Kan aku berdasarkan pengalaman yang saya sudah alami. Ya kan? Jujur sama diri sendiri. Percaya itu adalah buat kedepannya adalah hidup kamu dan jadi diri sendiri. Bener dong? Yes. Ya kan kalau kamu kayaknya mirip saya, ya kamu jadi kembaran atau kalau kembaran nggak mungkin. Plagiat. Jadi tentu harus gini, kamu tahu diri kamu sendiri itu siapa. Mau mungkin bukan di fashion aja. Mungkin bisa jadi dokter, bisa jadi apa kan dia nggak tahu. Ya kan kayak saya mencoba kayak di distributor ban mobil. Ternyata itu bukan saya, tapi saya lakukan dulu. Dan meskipun dengan Dumel, tapi kan itu masa muda. Ya nggak tahu faedah manfaatnya kan. Saya petik
ternyata berguna di masa depan. Iya kan? Jadi muda jangan merasa udah kayaknya ini bukan saya. Itu saya tidak suka. Jangan. Tapi kita kalau nggak mengenal bagaimana suka. Kita kalau tidak menjalani bagaimana mencintai. Bener gak sih? Nah kalau kayaknya mau menjadi seseorang apapun juga, basicnya ada kamu tahu kamu itu siapa, kemampuan kamu di mana, dan jadilah diri sendiri. I see. Bener gak sih? Gali kreativitas kamu untuk menciptakan ciri khasmu. Sekarang itu kan bertanding sekarang, kreativitas. Kalau kamu nggak kreatif ya kamu akan ya udah gitu saja. Oke. Bener gak sih? Benar. Jadi yang paling utama ada jadilah diri sendiri dan jujur pada diri sendiri untuk melangkah ke depannya. Kalau sampai sekarang ada nggak sih sekolahnya di Indonesia nih untuk desain aksesoris? Ada dong. Ada ya? Ada. Udah ya? Sekarang udah ada sekolah fashion, ada sekolah tambahannya. Sekolah fashion. Ada ekstranya Ada. gitu. Kamu jadi dosen di sana? Aku nggak jadi dosen. Enggak. Tambahan aja. Diundang Diundang ya. Kayak, workshop singkat. I Jadi see. pembicara. Ya di sekolah kayak Susan Budiarjo. Ada juga sekolah fashion yang lainnya. Saya terbuka kok. Saya selalu bilang, oke, saya siap. Kapanpun ya. Yes, saya siap. Walaupun jadwalnya susah ya. Ya kita cari-cari dulu. Oke, Yung. Oi. Luar biasa perjalanan perbicaraan kita hari ini. Terima kasih. Ilmu semua lo ya. Amin. Oke, sekarang saya punya 7 pertanyaan. Kamu harus menjawab secara cepat dan spontan. Gak boleh mikir. ada. Pokoknya A dan B. Gak ada A+. Hanya A dan B. Kamu bukan artis ya? Bukan. Kamu Artis apa? pakai T. Artist. Oke. Beda ya. Beda. Oke, 7 pertanyaan yang kamu harus jawab dengan Saya cepat. Modern atau klasik? Saya suka pencampuran. Boleh gak dong? Ih, nggak boleh. A Boleh atau dong. B? Gak bisa. Klasik. Ngayal ya? Oh, iya. Gue yang nanya. Gak apa-apa dong. Saya berhak menjawab. Oke. Iya kan? Nah, emang bener-bener ya gue buka iPlone ntar. Tapi bener dong. Iya kan, kalau aku kan gak bisa memilih. Karena aku mencintai semuanya. Mau klasik, mau modern. Kalau saya gabungkan jadi sesuatu yang lain. Oke, penjelasannya nanti. Oke. Klasik atau modern? Dua-duanya. Susah nih gue ketemu orang ini. Klien dalam negeri atau luar negeri? Dua-duanya. Simple tapi elegan atau rumit tapi mencolok? Dua-duanya. Semuanya. Saya tantangan, saya suka. Desain untuk casual atau formal? Dua-duanya. Tradisional atau futuristik? Semuanya. Desain atau aktor atau musisi? Semuanya. Ya, kan? Bingung kan? Gimana nih Pak Sutradara? Saya bisa menjawab semuanya. Ini jawab pertama. Modern atau klasik? Modern atau klasik? Klasik itu adalah sejarah. Modern itu masa depan. Yes. Kalau kita tidak punya sejarah, gimana masa depan? Jadi aku suka menciptakan sesuatu yang bercampur, modern dan klasik, sehingga tidak meninggalkan nilai budaya dan tidak kayaknya terlalu modern sehingga plain tak ada apa-apa. Jadi menjadikan saya tetap mempertahankan budaya ini membawa ke masa depan dengan gaya masa depan. Boleh dong? Boleh dong? Boleh. Nanti kalau kayak anak muda bilang, kuno banget. Enggak. No. Ada sentuhan masa depannya. Yes, kita penuturan dengan sesuatu gaya yang berbeda, yang terbaru. Boleh dong? Boleh. Ya oke. Yang kedua, klien dalam negeri atau luar negeri? Yang penting cuan. Boleh dong. Mau luar negeri kalau nggak cuan buat apa gitu ya? Mau kamu? Enggak. Disusahin. Males. Kan? Dibayar kan? Cuan kan? Iya. Simple tapi elegan atau rumit tapi mencolok? Aku berusaha menciptakan segala yang indah untuk bisa dimiliki dan dinikmati semuanya. Wah. Desain untuk casual atau formal? Dua-duanya saya mau coba. Kenapa kalau bisa dikombin, kenapa enggak gitu ya? Memang enggak. Jadi gini, kesempatan itu selalu datang dan kita terima dengan baik. Kan kita ngomong, sombong. Yang kayak gini, enteng, gampang, nggak mau. Enggak. Tapi buat saya simple itu adalah sebuah tantangan juga. Bagaimana membuat dress yang polos, yang simple tapi nggak kerut. Susah kan? Tapi elegan. Nah, gitu. sekarang kalau kayak gaun, iya kan, kerut-kerut ya, tinggal tempel aplikasi, hilang kan? Hilang. Iya. Makanya itu yang simple itu nggak gampang. Jadi semua adalah tantangan buat saya dan semua saya mau lakukan dengan hati yang indah. Itu. Luar biasa. Tradisional atau futuristik? Jawabnya Sama. dua-duanya.
Futuristik. Oke. Oke, futuristik. Kalau kita lihat futuristik, robot segala macam, semua sama. Tapi kalau ditandingin dengan futuristiknya saya, membawa unsur Indonesia, lain nggak? Jadinya beda. Iya, banget. nilainya berubah kan? berubah. Betul. Kenapa saya banget. dipilih? Karena ada influence Indonesia, Ah. ada budaya Indonesia. Makanya lihat different. Ah. Itu yang disukai. Jadi kamu bisa menampilkan Roro Jonggrang dengan Iya. tampilan futuristik. yes, Oh, itu sebuah karya yang iya, akhirnya jadi Yes. bernilai ya. nilai Desain untuk aktor atau musisi. semuanya. Yang penting Kan cuan. sudah lakukan. Kan sudah lakukan. Oke. Ya, artis datang red carpet, artis nyanyi, udah Jadi lu nggak bisa pilih ya. nggak memilih. Dua-duanya. Yang penting nggak boleh sombong ya dan baik. Kita nggak bareng endorse. Kita cuma hanya bersama menciptakan sebuah look. Kepentingan siapa? Kita bersama. Lu dapet sono dapet. Iya dong. Gitu ya. Oh iya benar. Lu mau cantik? Yes. Ya kan lu perlu apa? Perlu Yes. tambahan ini. Iya, hargai. Kita saling menghargai. Itu yang penting. Jadi bukan merasa kayaknya kamu artis, kamu bisa melakukan apa saja. Oke. Jadi Iya tanpa tiara itu kamu nggak bisa cantik maksimal. Iya, kalau dia pakai tiara silakan. Kan saya nggak menutupi, ya kan? Jadi kita ini sama-sama artis. Oke. Kita Jadi kita sama-sama tampil harus sama-sama. menghargai. Ya, kamu pakai karya kita itu Oke. punya nilai, ya kan? Yes. Ya, jadi aku selalu sama teman-teman kayak artis yang baru atau gimana, ayo datanglah. Bukan kayaknya udah pakai aja lu. No. Saya bukan endorse. Tapi kita kerjasama menciptakan sebuah look, kamu menjadi indah di atas panggung. Jadi kalau yang sombong-sombong, udah nggak usah datang pada saya. go away. Go away. Wow, luar biasa. Oke. Jadi kesimpulannya, seorang Rinaldi Yunardi ini seorang seniman, Amin. desainer, Amin. atau selebritis. Saya maunya itu aja deh, desainer dan itu artis aja deh ya. Oh, oke. Bukan selebritis ya. Oh, bukan selebritis Enggak, ya. Kamu kan selebritis, saya enggak. Tapi pengusaha ya. Pengusaha harus ada dong, kok nggak hidup. Oke, fix mantap. Rinaldi Yunardi adalah seorang seniman Amin. atau desainer Iya. ya. Oke, sepertinya saya tuh pengen ngobrol lebih banyak lagi, terus nanti sama Pak Gon dan teman-teman yang lain. Jadi sebulan nggak habis-habis obrolannya ya. Jadi bisa berpuluh-puluh seri. Tapi untuk saat ini durasi kita sudah Ya. sampai di sini, karena masih ada lagi nanti yang Ya. akan kita bahas. Anyway, thank you banget Yung Yung. Sama-sama. Next mau lagi kan? No. Bener ya? Bukan sombong, bukan karena kan kamu tahu kan aku berkarya itu kan selalu memperhatikan dari proses pertama sampai akhir. Oke. Dan klien itu kan sudah on schedule. Oke. Kadang-kadang kalau kayaknya saya udah selalu aku kecapean, jadi harus mulai bisa mau apa segala macam. Karena kenapa? Kalau aku masih tertanggungan di kepala saya ini, selalu fokusnya di kantor. I see. Jadi aku mau lepaskan dulu yang bisa kan, oh ini udah selesai nih. Jadi aku bisa bebas. baru nih. Iya, aku tuh begitu orang. Paham. Bukan iya. alasan. Thank you loh. Sama-sama. Ada lagi yang ingin dipertanyakan? Cukup? Oke. Luar biasa. Terima Thank you kasih. banget, Terima kasih atas Yung. kesempatannya untuk saya. Ya. Aduh. Pokoknya hari ini semuanya fix mantap ya. Amin. Oke, sobat mantap, itu dia bincang-bincang kita dengan Yung Yung, dan jangan lupa untuk selalu tonton podcast Fix Mantap bareng Rere dan Rinaldi. Gak Kuku Au Au. Kok ngomong Gak Kuku Au Au ya. Oke. Bareng Rere dan ulang ya. Oke. Dan jangan lupa untuk selalu tonton podcast Fix Mantap bareng Rere dan Rinaldi. Gak Kuku Au Au.